Di dalam merawat sebuah tanaman, tentu kita mau dong tanaman berbuah yang kita rawat itu dapat menghasilkan buah yang lebat dan segar seperti ini ya. Ini tuh buahnya nggak hanya di atas, ini sampai di bawah-bawah nih. Dan aku mau berbagi treatmentku yang sesuai dengan logis bagaimana ceritanya tanaman buah nangkaku ini bisa berbuah segini banyaknya. Tentu ada sebabnya, dasar-dasar yang perlu diperhatikan buat seluruh ini pecinta tanaman yang merawat tanaman berbuah. Mengingat dalam sebuah pembelajaran, tanaman ini dapat berbuah maupun tumbuh besar itu karena adanya fotosintesis atau pemasakan makanan di siang hari yang dilakukan oleh daun. Jadi faktor utama dalam berfotosintesis yang perlu diperhatikan adalah air. Jadi ada 3 hal di dalam bercocok tanam itu harus memperdulikan 3 hal tersebut. Yang pertama air, terus kemudian yang kedua adalah karbon dioksida. Nanti akan aku paparkan ya, apa itu karbon dioksida. Dan kemudian yang ketiga adalah klorofil pada daun. Klorofil pada daun ini dapat ada jikalau daun ini terkena paparan sinar matahari. Jadi yang dibutuhkan air, karbon dioksida, dan paparan cahaya matahari. Dan langsung kita ulas betapa pentingnya air. Air adalah merupakan sebuah pondasi utama di mana tanaman ini dapat tumbuh dengan subur. Ini sobat bisa lihat nih tanaman yang ada di sekitar ini. Tanahnya begitu lembab ya. Ini tampak lembab, itu artinya aku sangat menjaga kelembapan tanah tersebut. Terus kemudian dengan pupuk, jujur aku tidak menggunakan pupuk yang sengaja aku taruh, akan tetapi aku sudah memperhitungkan. Dulu ketika aku menanam pohon tersebut, di bawah itu sudah banyak pohon-pohon tumbang, akar dan akar yang dapat membusuk ya. Terus kemudian ada daun-daun itu sudah tertimpa di dalamnya. Jadi aku pikir sudah saatnya sekarang tanaman yang aku pendam itu sudah cukup menjadikan pupuk organik yang sudah secara alamis dibusukan oleh tanah, sehingga aku tidak memberikan pupuk apapun lagi di bawah tanaman tersebut. Makanya pembusukan itu maka akan menghasilkan karbon dioksida. Demikian juga pupuk, jika kita menaruh pupuk maka akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida bersamaan dengan air diserap oleh klorofil daun yang sedang memasak ketika di siang hari, ketika daun-daun terkena paparan sinar matahari sehingga dapat terserap melalui batangnya. Gitu ya. Jadi selain daripada itu juga nanti ada treatment tersendiri yang akan aku bocorkan yang sesuai dengan logis kalian semua. Yaitu apa? Dengan cara pruning. Jikalau sobat nih ada sebuah cabang, satu contoh seperti ini. Biasanya di awal itu belum berbuah kan seperti ini ya. Jika kita tunggu dia dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan dia tidak menghasilkan buah, maka harus kita pruning, kita pangkas hingga sampai ke pangkal biar dia memfokuskan pada buah yang baru. Nah ini tuh kan bekas buah, harusnya nih sudah dipruning dari pangkal. Karena letaknya ada di atas, aku agak kesulitan untuk mempruningnya ya, tapi nanti akan aku pruning. Nah demikian juga selain daripada itu kita harus memperhatikan manfaat dari pruning adalah meminimalisir hama-hama penyerang. Nih contohnya seperti ini, kupu-kupu yang berwarna putih. Ini dapat menghasilkan telur-telur di areal sekitar ujung ranting. Bahkan bisa sampai di pangkal-pangkal ini apa ini? Pelepah buah ya, pelepah buah atau apa ini? Nah itu dapat meminimalisir. Selain daripada meminimalisir hama, jika kita lakukan sebuah pruning seperti ini, maka tanaman tersebut dapat berfokus pada buahnya, buah yang baru. Nah, seperti ini. Harusnya yang betul di sini disisakan 1 atau 2 daun, gitu ya.
manfaat dari pruning itu supaya dapat membuahkan buah yang sangat lebat. Alasannya karena dengan manfaat dari pruning sendiri adalah memfokuskan semua seluruh asupan makanan itu pada pembuahan gitu. Setelah ketiga hal tadi, kadar air satu, yang kedua adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh pupuk yang ada di bawahnya, terus kemudian paparan sinar matahari dan pruning ya, sudah keempat. Nah ini ada pembelajaran baru. Rata-rata namanya sepandai apapun kita menjaga tanaman pasti akan ada aja hama yang mendekat ya. Satu contoh seperti ini tuh pembusukan, bukan busuk sih, ini tuh dilobangi oleh ulat, dan ulat ini tuh dia tidak akan berada di dalam. Aku tahu ini tuh berawal dari kupu-kupu berwarna coklat, yang berwarna coklat ya, bukan yang putih. Kalau yang putih itu dia menyerang di bagian ujung-ujungnya sehingga dapat menghambat perkembangan. Nah kalau yang ini kita biarkan aja, karena rencana ini tuh mau aku makan sendiri, jadi aku tidak menggunakan pupuk obat-obatan kimia ya gitu. Secara logisnya, kalaupun nanti ulat akan tetap berada nekat di dalam, maka dia akan mati lengket dengan getah nangkanya gitu. Makanya aku biarkan. Dan praktiknya aku sudah membelah tanaman nangkaku yang seperti ini, dan hasilnya ternyata betul, ulatnya tuh sudah nggak ada, dia akan kabur atau dia akan lengket mati dengan sendirinya di dalam gitu. Jadi nggak usah panik ya. Nah ini kerap yang sering diulas di dalam sebuah artikel, bagaimana cara memaksa tanaman supaya cepat berbuah lebat. Sekarang dengan cara sistem penyayatan, jujur aku pun melakukan hal yang sama. Tapi alasannya menurut secara dalam ilmu IPA, ilmu IPA ya. Dulu aku IPA sih soalnya. Ini tuh nggak ketemu aku, kok bisa ya tanaman disayat seperti ini bisa menghasilkan buah segini banyaknya dan begitu cepat ya. Dan usia pohon ini tuh kurang lebih sekitar 3 tahun. Selama 3 tahun dia pembuahan pertama itu dia berbuah dalam usia 1 tahunan lah ya. Jadi selama 3 tahun, 2 tahun ya terhitung ya, 2 tahun ini buahnya tuh nggak pernah berhenti dan tetap lebat seperti ini. Dan jujur aku pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para YouTuber lain, yaitu dengan cara penyayatan gitu. Terus jikalau sobat misalkan habis panen seperti ini, langkah baiknya dipangkas di bagian pangkal ya, di bagian pangkal, supaya makanan dari hasil fotosintesis tadi tidak berpacu terbagi ke cabang tersebut jikalau sudah buahnya habis. Jadi jangan disisakan, lebih baik langsung dipangkas di sini gitu. Dan terus kemudian ada juga treatment yang menggunakan kawat, sebuah pengikatan nih, satu contoh bekasnya seperti ini ya. Tapi ini aku dulu aku ikat nih, aku nggak kenceng banget sih, tapi lama-lama dia mencekik ya, sampai kayak gini. Nah ini pun aku melakukan juga. Itu kawatnya supaya nggak kemana-mana, itu aku bantu tadi pakai tali, bahkan talinya tuh sampai kependem di sini. Tuh, sobat bisa lihat ya, nggak bisa aku ambil untuk mengikat kawatnya tuh. Harusnya cukup menggunakan tang aja, diputar juga sudah jadi ya. Cuma karena dulu aku tuh orangnya iseng, aku tuh orangnya penasaran, masa iya bercocok tanam kita tidak memetik buahnya gitu kan, kayaknya gimana ya. Terus lagi manfaat daripada pengetahuan yang kita dapat, tumbuhan itu membutuhkan sebuah karbon dioksida. Jadi kalau ketika siang hari maka tanaman rindang akan mengeluarkan oksigen sehingga akan menyehatkan bagi siapapun yang ada di bawahnya, termasuk binatang maupun orang yang membutuhkan oksigen gitu ya. Jadi ketika siang hari tanaman itu membutuhkan karbon dioksida dan membuang oksigen dari hasil dia berfotosintesis. Berbeda banding terbalik ketika malam hari, tanaman akan mengeluarkan karbon dioksidanya
yang sisa-sisa karbon dioksida yang dia butuhkan ketika siang hari, dan dia akan menyerap oksigen. Jadi kalau ketika malam hari, alangkah baiknya tidak berada di bawah pohon rindang gitu ya. Apalagi buat yang punya asma, yang punya sesak napas dan sebagainya, lagi pikirannya lagi runyam, jangan ada di bawah pohon. Itu bisa Bu Mali. Bu Mali maksudnya Pak Mali. Gitu ya teman-teman. Oke, aku rasa cuma itu yang aku lakukan nih. Itu sudah global, yang sesuai pengetahuanku sudah aku bocorkan semua di dalam aku merawat pohon nangkaku ini. Dan selanjutnya setelah aku beredukasi, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi pecinta tanaman yang menjaga kelestarian alam ya. Semoga kalian semua selalu dalam keberkahan. Amin, amin. Makasih, bye-bye semuanya.